Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Generita Penerima Pratiwi dengan NIM 23420821. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu korupsi sebagai penghambat pembangunan ekonomi di negara berkembang. Pendahuluan. Korupsi merupakan salah satu faktor utama yang menghambat pembangunan ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Praktik korupsi terjadi secara sistematik dan menyasar sebagai sektor, khususnya infrastruktur yang menyerap anggaran besar dan memiliki pengawasan yang lemah. Dampak korupsi sangat merugikan negara, mulai dari kebocoran anggaran, proyek mangkrak, kualitas pembangunan yang buruk, hingga meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi anti korupsi sejak lama, penegakan hukum yang lemah dan rendahnya integritas aparatur negara membuat upaya pemberantasan korupsi belum optimal. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh korupsi terhadap efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi di negara berkembang? 2. Mengapa korupsi menurunkan kepercayaan investor dan memperlambat pertumbuhan ekonomi? Ketiga, bagaimana kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintah dapat menjadi solusi untuk menekankan tingkat korupsi? Pengaruh korupsi terhadap kebijakan pembangunan. Korupsi menyebabkan ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran pembangunan. Dana publik yang harusnya digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan justru dialihkan ke kepentingan pribadi pejabat atau pihak tertentu. Hal ini memperlambat laju pembangunan ekonomi karena alokasi sumber daya menjadi tidak optimal. Teori pertumbuhan endogen atau Paul Romer 1990 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada investasi dalam modal manusia, inovasi, dan kebijakan publik yang efisien. Korupsi menghambat faktor-faktor ini sehingga memperlambat pertumbuhan jangka panjang. 2. Dampak korupsi terhadap iklim investasi dan kepercayaan investor. Korupsi meningkatkan biaya transaksi dan ketidakpastian hukum, yang menurunkan minat investor untuk menanamkan modalnya. Investor asing cenderung menghindari negara dengan tingkat korupsi yang tinggi karena risiko ekonomi dan hukum yang besar. Teori institusional Douglas North 1991 menekankan bahwa institusi yang lemah dan korup menyebabkan distorsi pasar, sehingga menghambat aktivitas ekonomi produktif. Kebijakan ekonomi untuk menekan korupsi. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan ekonomi yang berbasis transparansi dan akuntabilitas. Beberapa kebijakan yang efektif antara lain e-government dan digitalisasi anggaran. Untuk meminimalkan interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat. Reformasi birokrasi dan sistem pengajian. Memperkecil celah penyalahgunaan kekuasaan dengan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri. Penerapan sistem pengawasan terpadu atau audit publik melalui lembaga independen yang melibatkan partisipasi masyarakat sipil. Teori ekonomi kelembagaan baru atau New Institutional Economics menyatakan bahwa kebijakan publik yang memperkuat kelembagaan formal dapat mengurangi perilaku oportunistik seperti korupsi. Berikut solusi dan kebijakan. Untuk mengatasi korupsi yang menghambat pembangunan ekonomi, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang transparan dan akuntabel, digitalisasi layanan publik, dan anggaran melalui e-government dapat mengurangi interaksi langsung yang rawan suap. Reformasi birokrasi, termasuk peningkatan sistem penggajian juga penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Selain itu, penegakan hukum yang kuat, pengawasan oleh lembaga independen, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan publik menjadi kunci utama. Dengan kelembagaan yang bersih dan efisien, kepercayaan investor meningkat dan pembangunan ekonomi dapat berjalan lebih optimal. Kesimpulan,
Korupsi menjadi penghambat utama pembangunan ekonomi di negara berkembang termasuk Indonesia. Praktik korupsi menyebabkan penyalahgunaan anggaran, proyek tidak kualitas, dan rendahnya kepercayaan investor. Untuk mengatasinya, dibutuhkan kebijakan yang transparan, digitalisasi pemerintahan, reformasi birokrasi, serta pengawasan yang kuat dengan kelembagaan yang bersih dan partisipasi masyarakat. Pembangunan ekonomi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Terakhir, untuk referensinya bisa dilihat seperti di samping. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.